Itu kalau pingin poligami itu onderdilmu harus bagus dulu. Hantam, jangan lepas angin. Ini masih lepas angin. Satu kelurahan kedengar bunyinya. Enggak gitu bunyinya. Sesekali bunyi plop gitu. Itu baru paten. Ini bahasanya bahasa tersurat ya, bahasa tersirat ya. Nah, jangan simak yang tersuratnya. Artinya apa? Terlalu rakus. Seolah-olah saya ini bisa semuanya. Kadang-kadang kita sambil duduk doa begini, ya Rob matikan semua laki-laki yang ada di dunia ini, sisakan perempuannya supaya kunikahi semuanya. Itu hayalan saya dulu. Dan hayalan orang-orang ini. TJ sok paling kegedean. Gua udah kasih disclaimer tadi. Kalau laki-laki yang ngomong otongnya gede depan publik, dia otongnya aslinya kecil. Tuh. Ya, jangan lihat badannya gede, TJ. Kadang-kadang seperti pohon beringin. Batangnya besar, buahnya kecil. Jadilah pohon labu. Batangnya kecil, buahnya besar. Gua udah kasih disclaimer tadi biar gua nggak kena. Alah lu, kagak denger lu. Laki-laki yang sering bilang saya dicari perempuan, urusan perempuan saya itu mudah sekali. Itu jangan percaya. Sama istrinya sering ribut. Mancing-mancing bininya. Gimana kalau aneh poligami lagi? Padahal enggak berani dia. Dan enggak ada yang mau. Kalaupun yang mau ya begitu. Nih, air putih yang banyak. Biar nggak rehidrasi di atas perut. Malu kalau seorang laki-laki nih ngomong depan publik gini. Saya, kehidupan saya tidak jauh dari yang namanya perempuan. Malu kita laki-laki ngomong seperti itu. Kalau di depan bini gitu ya oke lah. Gimana? Mantap kan? Bukan lagi mantap. Mantap-mantap kita malam ini. Parah sekali, jalan pun nggak bisa. Ini jalan kayak mau ngangkang gini jalan. Pedih katanya. Pedih jenderal, kenapa? Cari selingkuhan, cari selingkuh. Jangan selingkuh ya. Kalau mau nyari sekutu silahkan. Sekutu nyari, sekutu. Ada yang jalannya ngangkang, ada yang jalannya lututnya, dengkulnya dempet. Kenapa? Kasar sih, ya gitu ya Har ya, Bahar. Kasar sih. Padahal nggak kasar, cuman besar. Gitu contoh misalnya. Ngomongin Bahar kok nggak berangkat ke Palestina. Ngapain dia ke Palestina? Takut mati masih dia. Orang yang takut mati masih suka dengan menyimpan harta yang banyak gini. Orang yang nggak takut mati seperti gua, nggak punya harta, nggak punya beban, nggak ada beban dalam hidup gua, plong gitu aja. Udah nggak usah ngomong gitu Har depan publik, ajarkan kalau memang punya ilmu. Sekarang gua lihat nggak punya ilmu malah. Nggak ada orang-orang kayak gitu dari zaman dulu. Playboy, coverboy, dia nggak cerita gue beginiin, gue begini. Itu kok anak kecil tuh baru mulai pacaran tuh. Lu berani bayar berapa? Gue bisa nembak dia. Orang masih buat planning. Ini kalau anak-anak kayak model kita. Kalau gue sih bukan playboy ya. Gue itu gimana ya? Gue bilang. Gue itu sugar daddy ya. Nggak ada gitu tantangan seperti itu. Sugar daddy itu nggak gitu dia. Orang lain masih buat wacana. Narasi dibalas dengan narasi akan menjadikan sebuah narasi. Kita udah duluan kejadian. Dia masih narasi begini, narasi begitu. Kita udah jadian. Dan nggak mau kita di kamar mandi ataupun di kamar. Tunjukin dong, buka dikit dong. Nggak mau kita.
Kapan kita bisa ketemuan? Bilang sama bapak ya. Gitu. Mana nih Mbak Duta? Mbak Duta tadi ada nulis ya? Mana? Ada kalian lihat komen Mbak Duta? Mana komen Mbak Duta? Mbak Duta ini tahu bener nih soal si Bahar. Mana? Duta Anjali. Mana nih Duta Anjali? Komen lagi yang sama dong. Jauh mungkin nih. Mbak Duta komen lagi yang sama. Jauh nih, jauh banget. Ah, Mbak Duta. Tapi Bahar ngomongin soal jihad Palestina malah ke puncak. Dia akan nyari duit biar bisa jalan-jalan ke puncak. Mbak Duta mau nggak jadi istri? Beliau sudah punya suami. Mana Mbak Duta? Komen lagi. Atau copy paste. Mungkin tadi masuk spam atau gimana. Komen lagi. Ana tidak pernah jauh dari yang namanya perempuan. Hidup Ana dikelilingi oleh perempuan. Laki-laki ngomong seperti itu, nggak malu. Cewek cakep sembunyikan ada orang Aceh, Syekh OMG Jazz. Apa itu bang? Gimana bang dengan Bung Lubis setelah nikah? Oh itu mau ditanyain. Gimana bang dengan Bung Lubis setelah nikah? Nggak tahu. Soalnya kita nggak pernah bahas itu sama Bung Lubis. Nggak pernah. Gimana bang Bung Lubis setelah nikah? Nggak berani komen saya. Dari tadi sudah disuruh sama bos. Tadi ada budak. Ada budak begini. Bentar ya. Ada budak nih. Disuruh sama majikan. Tolong dong komen. Komen. Tanya gimana Bung Lubis setelah menikah. Gitu. Nggak berani komen dia. Makanya disuruh komen sama Mbak Duta. Sekali-kali live bareng dong Bahar. Iya, bilang sama Bahar. Live bareng kita. Bahas soal cewek barat yang yang itunya panjang gitu ya. Itu cocok sama saya Bahar. Daripada ngomong sendiri. Mati aja bagus tuh pembahasan masalah itil kita bahas. Kau itu punya itil apa peler gitu. Nanti gua nanya, lu jawab. Lu Bahar sebenarnya di dalam celana lu itil apa peler gitu tanya. Peler dong kata kau. Udah bongkar, coba lihat tunjukin ke kita, ke penonton semuanya. Karena sih gitu Har. Terus kepala anjing yang dulu ke pondok lu siapa yang lemparin? Badannya kemana? Nanti kita wawancara masalah itu Har. Naiklah. Nanti baca ayat sungsang lagi. Kalau kalian ya nggak tahu lah, kalau nggak tahu ya Habib Bana begini, Habib Bana begitu. Kalau gua Habib Bala itu, hobi bala itu. Otak
perempuan, duit, udah selesai, habis perkara. Ketenaran satu lagi, popularitas, selangkangan, sama mangan, udah. Bukan nebak-nebak ini, sahih walala. Coba tanya sama si Bahar, Bahar, itu jaket yang kayak mafia Hongkong dari mana? Itu sweater yang sekali pakai jarang nyuci itu dari mana? Gelang dari mana? Kacamata dari mana? Yang paling mahal di antara koleksimu dari mana tuh? Hasil begal bukan? Dulu minuman keras siapa yang ngirim? Tolong tanya sama Bahar, pernah nggak Bib? Ada cewek tinggal di luar negeri, dia kuliah di luar negeri. Dia kuliah sambil kerja di luar negeri. Tuh cewek tomboy. Dia yang ngirim minuman keras. Enggak, bukan Bung Lubis, bukan. Cewek, Bung Lubis kan bukan cewek. Kau. Nama kau Kuntul, Bang. Coba tanya sama Bahar. Makanya takut dia. Takut, pura-pura kagak kenal. Sesekali live dong sama TIJ. TIJ. Oh. Waduh, Bahar. Si Rijik lagi, ketar-ketir kan? Kalian mau ngomong kayak gimana pun ke mereka, tetap akan digubris, mau siapapun. Kayak Imad digubris, kayak Yusuf digubris. Kayak Yusuf yang kata mereka itu minta-minta duit sama Jibril ya. Itu kan waktu dekat sama dukun, itu dukun Pekalongan. Makanya punya ilmu itu. Sekarang kan udah enggak lagi. Waktu itu kayak Yusuf masih dekat sama Mbah. Sekarang udah nggak dekat lagi. Kayak yang kalian bilang itu Yusuf kan yang dukun dulu yang minta-minta uang sama malaikat Jibril. Itu dobol ilmu itu. Itu diajarin sama Mbah. Mbah, sejak kapan malaikat Jibril jadi gubernur BI? Mbak Lutfi siapa lagi? Buat impres. Ya, Pak Jokowi ya. Ntar lagi TJ jadi Watimpres, tunggu aja. Kalau Pak Ganjar menang atau Pak Prabowo menang, TJ jadi Watimpres. Kalau Anies menang, TJ jadi DPO. Sudah gua petakan. Kalian yang sayang sama TJ gimana? Yang sayang sama TJ mau pilih siapa? Pak Prabowo jadi presiden, TJ jadi Watimpres. Ya, Dewan Penasehat Presiden. Kalau Pak Ganjar jadi presiden, TJ jadi Watimpres juga. Tapi di alam mimpi. Harus ada disclaimernya, nanti budak pada baper gitu ya. Saya balas chat dari mantan Bahar. Mantan temennya ada sama saya sekarang. Mantan yang ditolak cinta si Bahar ada. Mantan cem-ceman dia juga ada, dekat sama saya. Gimana coba keberuntungan TJ? Saya nggak akan percaya omongan kalian kalau nggak ada bukti. Itu. Ngomong-ngomong doang nggak percaya saya. Mana buktinya? Nih, oke. Berarti kalau gua nanti dilaporin sama si Bahar, ada buktinya? Ada. Oke. Mana buktinya? ...2029 TIJ maju di Pilpres. Itu pun kalau misalnya mau diterima di partai politik maksudnya. Kalau TJ jadi presiden, bayangkan muka Rizik ya ikhwan. Bayangkan muka Bahar kalau TJ.
jadi presiden pemenang pemilu 2029. Hari pelantikan TIJ, Rizik dan Bahar pingsan, saudara. Pingsan, bayangkan kalau TIJ. Tidak ada lagi orang-orang yang ngaku-ngaku mulia di negeri ini. Kalau mau mulia, tunjukkan dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan ilmunya. Seberapa dia bermanfaat untuk rakyat, seberapa dia bermanfaat untuk negeri ini. Apa sumbangsihnya untuk negeri ini. Itu kalau saya jadi presiden. Ya, kalau sama aja seperti wali mereka, hayalan. Tapi untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia, saya sebagai putra Indonesia tentu masih punya peluang kalau didukung oleh partai politik. Tangkap Rizik, dia tukang bikin onar, saya perintahkan kepada bawahan saya. Nangis si Rizik, kita dizolimi, semakin nangis semakin pijak-pijak mukanya. Tapi kita dilaporkan sebagai pelanggaran HAM, mereka lah pelaku pelanggaran HAM. Ajar. Gitu kalau saya jadi presiden. Hah? Si Alwi gimana? Gantung dia 20 tahun di dalam penjara. Nah, gantung dia. Kalau TJ jadi presiden, bayangkan. Sita aset mereka. Ya. Norak lah, norak mereka. Dan lembaga-lembaga yang mencari dana untuk bantuan kemanusiaan disaring. Nggak boleh sembarangan, karena pemerintah menyiapkan dana untuk membantu. Kita buat hubungan nanti dengan negara-negara lain yang membutuhkan pertolongan. Seperti Palestina misalnya, kita siapkan anggaran dari negara untuk membantu. Oh, rakyat mau berpartisipasi silahkan. Tapi untuk penggalang donasi harus diseleksi secara selektif. Tidak boleh sembarangan. Itu dana yang masuk alirannya kemana harus ada audit. Selama ini kan nggak ada audit. Suka-suka hati mereka. Nah, biar kalian tahu. Ada audit sekarang, nggak ada. Masuk berapa? Masuk 100%. Yang ditransfer berapa? 10%. Sisa 90% masuk kas sendiri. Untuk membangun majelis ini, majelis itu, markas ini, markas itu, markas syariah, markas ini, markas itu. Judulnya Bantuan Filistin, ya ikhwan. Buat beli baju baru bini, masuk dari darah anak-anak dan perempuan Filistin. Buat bikin rumah baru, sumbangan untuk rakyat Filistin. Jangan bilang tidak ada. Nah, ya. Auditnya pakai T, bukan pakai D ya. Kalau pakai D jadi audid, itu Ba'alawi. Ingat itu ya ikhwan, kalau TIJ jadi presiden. Lawatan Presiden Iqbal ke Petamburan. Pada ketar-ketir semua, setan-setan di sana dalam comberan pada ketar-ketir semua. Gagah kan? Kalau yang sekarang kata mereka pelanga-plongo, kalau ini nggak pelanga-plongo. Koar-koar nyali nol, ya itulah Rizik dan Bahar. Koar-koar nyali nol di depan TIJ, depan budaknya iya. Tuh siapa tuh? FPI bukan? Sini. Nggak usah cium tangan, nggak usah. Saya bukan Habib, saya presiden. Ya udah, bye-bye ya, bye-bye. Ngapain? Ngutip dana untuk apa? Untuk acara aneh. Ini pakai buat kau sekian persen, nih buat acara. Ini bukan uang rakyat nih. Ini dari hasil penjualan kopi sebelum saya jadi presiden. Itu siapa? Rizik. Kenapa? Antum kenapa? Ya selama Bapak jadi presiden, tekor saya Pak. Jangan gitu, jangan lemah. Kamu gimana? Mau jihad? Kemana? Palestina? Papua? Kemana? Ke Yaman?
Udah, saya izinin. Berapa orang mau berangkat? Saya langsung tanda tangan presiden kan. Nah, tuh kalau saya jadi presiden. Kalau TIJ jadi presiden. Dan bukan hal yang mustahil, tidak sama dengan mimpi Ba'alawi. Ini masih punya peluang. Pertama, saya sebagai warga negara Indonesia. Kedua, saya berpendidikan. Ketiga, kalau ada yang memilih. Nah, ya, iya. Terus masalah tempat maksiat, mau maksiat, maksiatlah kau. Tapi harus ada tempatnya. Nah, itu masjid. Ini tempat maksiat, kamu mau pilih yang mana? Nah, kalau kamu otakmu maksiat walaupun dalam masjid, ya maksiat juga kau. Ada orang mesum dalam masjid? Ada. Na'udzubillahi min dzalik. Kagak ada tempat maksiat, masjid pun dijadikan tempat maksiat. Kan bangsat. Kalau si TIJ udah, ini tempat. Saya gini Pak, mohon nih surat izin untuk saya pingin solawatan di dalam diskotik. Jangan. Diskotik bukan tempat solawatan. Mau solawatan di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis agama, bukan di diskotik. Jangan bawa nama Nabi ke tempat maksiat. Jangan solawat dalam WC. Jangan solawatan di dalam kandang ayam. Mendadak jadi presiden TJ kan. Terus si Arya gimana? Biarkan. LGBT tidak ada tempat di negeri ini. Komunis tidak ada tempat di negeri ini. Somat nanti jadi Watimpres. Kenapa? Dulu kan bukan, dia sekarang nggak berani ngomong karena takut sama Rizik. Jadi nanti di backup sama negara, siapa yang nggak berani langsung Watimpres. Dewan Penasehat Presiden. Gitu. Kalau TJ jadi presiden. Ya? Iya. Kalau si Rumel nanti akan saya jadikan sebagai merpati yang akan selalu mengantarkan surat resmi dari presiden, surat yang sifatnya rahasia. Rumel jadi. Dia kan sering keliling-keliling. Nah, itu nanti jadi pos. Nah, dia akan saya jadikan merpati dari istana. Mel, sini. Romli, sini. Kamu antarkan ini kepada Presiden Vladimir Putin. Bilang kerjanya bagus sama ini. Indonesia siap untuk bekerja sama dengan Rusia. Gitu. Ya, iya. Kemiskinan tidak perlu kita berantas. Tidak perlu kita memberantas kemiskinan. Kalau diberantas kemiskinan, nanti nggak ada lagi orang yang bisa kita minta tolong. Bersihkan got, suruh manjat kelapa, nggak ada lagi. Semua udah kaya. Biarkan kemiskinan itu ada. Tetapi kebutuhan rakyat terpenuhi. Biarkan dia miskin, tapi dia mampu membeli apapun kebutuhannya. Itu kalau saya jadi presiden. Ya. Kemiskinan itu dijadikan sebagai alat untuk mencari pahala orang kaya. Bukan mencari sumbangan orang kaya. Itu kalau saya jadi presiden. Orang miskin kita jadikan sesuatu yang bermanfaat, bukan kita manfaatkan. Manfaatnya apa? Sebagai lumbung pahala orang-orang kaya untuk menyumbang ke mereka. Bukan sebagai alat orang kaya untuk meminta dari orang miskin. Ini kan kebalik. Berdasarkan format yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Orang kaya meminta kepada orang miskin, kebalik. Berasa presiden ya kan? Berasa presiden. Nah. Pelacur gimana pelacur? Nah, pelacur, saya tanya dulu nanti, panggil pelacur, ada yang namanya BIMTEK, bimbingan tetek, bimbingan teknik. Kamu kenapa melacur? Kebutuhan ekonomi Pak. Kenapa? Orang tua sakit, saya nggak punya pilihan lain, terpaksa jual apem. Ya udah, kamu berhenti, orang tuamu bawa rumah sakit gratis. Kamu butuh pekerjaan apa skillmu? Menjahit apa? Menjahit suami orang? Jangan. Menjahit pakaian, udah kita siapkan. Nah, UMKM untuk kalian ya. Nah, ada berapa orang pelacur di sini? Ada 1000 orang. Banyak sekali. Nah, udah gitu nanti. Ya kalau kamu kenapa?
Masih SMP padahal, kenapa jadi pelacur? Kenapa open BO? Gatal Pak. Oh, kalau kamu gatal, kita siapkan program wajib nikah 9 tahun. Nggak bisa Pak, belum sampai umur. Ya udah, tunggu dulu sampai 17 tahun. Bang, di sini maghribnya lama Bang di Aceh. Jangan kau samakan dengan tempatmu ya Bang. Di sini kalau maghrib azan, bukan teriak. Jangan sampai kayak si Arya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bukan gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu jawabnya. Yang satu lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datuk ana apa datuk ente? Kakek ana apa kakek ente? Janda or jandi? Janda au jandi? Aneh kalian di seberang sana jawab azan ya. Aneh. Si Arya lagi live. Sok-sok Gus. Tiba-tiba lagi ngomong. Ini dunia pencot. Dunia pencot ini memang seperti itu. Kita nggak usah masuk-masuk dunia pencot. Hayya 'alas shalah. Dari masjid. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bentar azan saudara. Hayya 'alas shalah. Woi, sejak kapan jawab azan? Ketika muazin membacakan hayya 'alas shalah, kau jawab hayya 'alas shalah. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kakek ana apa kakek ente? Sejak kapan menjawab azan seperti itu? Siapa yang ngajarin? Pergi mukaddam. Saya masih simpan video itu, lucu bagi saya itu. Disitulah ketahuan dobol. Ya. Tunjuk videonya TJ. Nanti ya. Nanti gua upload. Mau nyari-nyari dulu di file. Ya udah teman-teman semuanya. Tadi sampai 1000 ya. Saya pikir channel baru ini cuma 2 orang yang nonton. Kayak channel si Kocep. Kalau si Kocep kan mau buat channel kayak gimana pun ya tetap yang nonton 2 orang paling ya. Kalau TJ tidak hanya menarik untuk sahabat TJ, konten TJ, tapi menarik juga untuk para budak. Mereka kalau udah nonton channel TJ sebenarnya kadang-kadang pingin komen, tapi ya segen kadang-kadang. Yang kena bosnya bukan TJ. Niat hati mau menghina TJ, yang terhina ya orang sudah terhina. Majikan-majikan mereka, gitu ya. TJ mau dihina kayak gimana pun ya, TJ nggak akan keberatan dengan hinaan. Kenapa? Karena saya mengakui bahwa saya dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, yang kemudian akan membungkus tulang belulang. Kalau mereka kan beda, mereka merasa diri dari setetes air raksa, kemudian menjadi segumpal emas, dari segumpal emas menjadi sebongkah berlian, tapi hayalan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak bermanfaat untuk hewan dan tumbuhan. Dan saya izin pamit, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesadaran, keberkahan ilmu, keberkahan umur dan juga keberkahan rezeki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.